Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 30 November 2021, di mana kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kami bersujud menyembah Engkau. Rasul Andreas telah Kau beri tugas mewartakan Injil dan membimbing umat-Mu. Semoga ia tetap mendoakan kami di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Yesus luar biasa. Dia mempunyai gambaran ke depan apa-apa yang dirancang dan dilaksanakan untuk menggambarkan tentang kerajaan Allah yang sudah ada, yang harus tumbuh dan berkembang. Yesus mempunyai visi, yaitu kerajaan Allah sudah dekat. Maka dia mengumpulkan para muridnya. Dan murid-murid yang pertama yang dipanggil adalah Andreas dan Petrus. Juga bersama dengan si kembar Yakobus dan Yohanes. Hari ini kita memperingati Santo Andreas yang lahir di Betsaida, tetapi kemudian meninggal di Skotlandia, di Eropa Utara. Kenapa? Karena dia pergi mewartakan Injil sampai di Eropa Utara. Apa kelebihan Andreas? Dalam versi yang lain, Andreas mengajak Simon Petrus. Dia katakan, aku ketemu seseorang loh yang unik. Lalu terjadilah perjumpaan antara Petrus dengan Yesus, dan ternyata perjumpaan Petrus dengan Yesus akan melahirkan penjala manusia. Yang lain biasanya dikatakan, ikutlah aku. Tetapi kali ini kepada Petrus dan juga Simon, engkau akan kujadikan penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Bagaimana cara menjala ikan? Mereka tahu. Yaitu mereka memperhatikan musim. Mereka mengalami bulan. Apakah bulan itu penuh, setengah, atau seperempat, atau bulan sabit. Mereka tahu di mana ikan-ikan itu berada dan bagaimana caranya menangkap ikan. Apakah dengan pukat biasa atau pukat cantrang atau apa. Dan itu merupakan profesi mereka menangkap ikan. Lalu cara mereka menangkap ikan adalah ketika ikan-ikan itu yang sudah bisa siap dipanen diambil, yang kecil-kecil dibuang kembali ke danau. Dengan maksud supaya ada pertumbuhan.
Dan ini seni dalam menangkap ikan, yang akan dilaksanakan kesenian ini dalam menangkap manusia. Manusia macam apa yang akan ditangkap? Manusia yang mau, tahu, dan mau. Sebagaimana Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, Yesus menawarkan panggilan itu dan mereka mengikuti. Jadi kebebasan tetap terjadi dengan cara mengikuti Yesus. Lalu apa yang ditanamkan oleh Yesus? Yang ditanamkan oleh Yesus aksinya adalah cinta kasih. Senantiasa mengasihi. Seperti sarang lebah yang terus dikelilingi oleh lebah. Ada yang diambil, ada yang mereka membuatnya. To take and give, mengambil dan memberi, membiarkan Tuhan terus hidup dalam menyelenggarakan karya-karyanya. Itulah yang dilakukan oleh para murid perdana. Maka mereka mempunyai satu gambaran, sebagaimana disampaikan dalam sejarah gereja perdana. Setelah Yesus mengajar mereka segala sesuatu, waktu itu mereka masih gamang, belum jelas. Tapi ketika Yesus sudah wafat kemudian bangkit, semuanya baru teringat akan apa yang dipersiapkan oleh Yesus. Di medan laga mereka melihat. Maka kemudian mereka menemukan rumusan baru. Yang pertama adalah kerigma. Dengan rumusan Yesus wafat, Yesus bangkit, Yesus menyelamatkan. Dan ini merupakan dasar dari pewartaan yang disebut dengan visi. Kemudian misinya mereka membuat satu koinonia, satu ajaran, satu kepemimpinan, satu iman kepada Yesus. Maka lahirlah struktur organisasi gereja. Ada paus, kardinal, uskup, imam, dan umat. Kemudian bagaimana melayaninya? Pelayanannya disebut diakonia. Maka pelayanan itu dibagi dalam 3 hal. 1, karya kerasulan, pastoral. Mendampingi orang-orang yang percaya kepada Yesus yang disebut gereja. Itulah karya pastoral. Maka lahir di sana keuskupan-keuskupan, paroki-paroki, stasi-stasi, ada pastor paroki, ada uskup yang memimpin, pemimpin lokal. Kedua, mereka melaksanakan pelayanan kasih melalui kesehatan orang sakit. Pada zaman Yesus menjamahnya, menyembuhkannya. Tetapi ketika Yesus sudah tiada, mereka tidak lagi bisa menjamah sebagaimana Yesus membuat mujizat, tetapi melalui pengobatan herbal maupun juga pengobatan kimiawi untuk sampai kepada kesembuhan. Maka kemudian klinik, perawat, nurse, dokter dibuat sedemikian rupa. Dulu tabib dipelajarilah ilmu kemanusiaan, ilmu biologi, ilmu kesehatan. Nah, ini berkaitan dengan kesehatan jasmani. Tetapi juga secara rohani, tadi pendampingan rohani di paroki tadi. Kemudian juga didirikanlah dunia pendidikan, di mana orang dapat menggunakan akal budi yang sehat dengan hati yang tulus. Maka jadilah yang disebut dengan sekolah-sekolah, mulai dengan PAUD, SD, sekarang SMP, SMA, college atau university, dengan berbagai macam bidang ilmu. Itu karena gereja perdana merancang. Dia berkatakan diakonia itu terdiri daripada pelayanan pastoral, pendampingan umat dalam gereja. Kedua, pendampingan umat atau masyarakat dalam dunia pendidikan dan kesehatan. Lalu dibuktikan dengan martiria, yaitu kesaksian.
bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka merawat, bagaimana caranya mereka mendampingi, bahkan sampai mati. Makanya orang-orang yang meninggal karena iman disebut martir. Maka kita kenal tadi koinonia, diakonia, martiria. Nah, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih, lahir yang disebut dengan liturgia, puji-pujian kepada Tuhan. Maka kemudian lahirlah liturgi gereja, tata praekaristi, doa rosario, dan banyak hal. Aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan rohani untuk memuliakan Tuhan. Inilah misi. Dan aksinya adalah pergi berdua-dua, diutus. Maka misionaris adalah orang yang diutus untuk mewartakan kabar gembira. Dan itu terlaksana dalam diri Santo Andreas. Maka dari Betsaida, bayangkan dari timur tengah, Israel bisa terus ke utara, ke Eropa, melampaui Denmark, Skotlandia. Yang dibawa asal menu yang sama, seperti Thomas membawanya ke India, Petrus dan Paulus membawanya ke Roma, Bartolomeus membawanya ke Yunani, dan Andreas pergi ke Skotlandia. Itu karena semua cinta pada Yesus. Maka pada hari ini kita merayakan hari cinta murid-murid kepada Yesus yang mau memberi diri seutuhnya. Dan siapakah kita? Kita juga murid-murid Tuhan. Maka kita juga punya satu gambaran. Kalau kita mau menjadi pengikut Yesus yang setia, kita harus melaksanakan tugas-tugas mulia kita dalam berbagai bidang tadi. Menjadi saksi Kristus dalam kehidupan. Semoga Santo Andreas doakanlah kami. Amin.